Kalau boleh tahu, ini Kak Selamita sama Mbak Nadifa ini dari domisili mana ya? Dari apa, Dek? Bisa diulang lagi? Domisilinya dari mana ya? Oh, domisili. Kalau aku sendiri dari Banyuwangi. Kalau Mbak Anjani? Kalau aku dari jauh, dari Karawang, Jawa Barat. Wow, gimana tuh? Lumayan jauh ya, Jawa Barat. Kok sampai alasannya kenapa kok bisa sampai ke Universitas Jember kalau boleh tahu Mbak Anjani? Oke, untuk kenapa milih di UNED? Karena di sini ada saudaraku. Alasannya sesimpel itu. Dan aku lebih nyaman di Jawa Timur daripada di Jawa Barat gitu. Jadi kalau Jember ini kan kayak vibe-nya desa-desa gitu ya. Jadi aku suka di sini gitu. Awalnya karena suka daerahnya sih. Kebetulan ada FKM juga di UNED, jadi ya udah. Jadi FKM itu pilihan pertamanya Kak Anjani? Iya, betul. Kalau boleh tahu, dari Kak Anjani nih, tantangan kuliah offline di Jember itu apa aja sih yang dialami selama ini? Tantangan kuliah offline dari segi mananya nih? Apa aja, yang penting ngerasa, oh ini tantangan tuh lumayan nih gitu. Selama kuliah offline, entah itu belajarnya kah, entah itu dari kebiasaannya kah, mungkin. Untuk tantangan kuliah offline ini udah beberapa aku sebutin di awal ya, udah aku spill di awal, kayak yang biasanya nggak bisa tidur sendiri jadi harus mau dan nggak mau tidur sendiri. Lalu biasanya kuliah tuh yaudah datang lihat dosennya gitu, ngedengerin dosennya. Kalau offline tuh kayaknya kurang bisa ya, kayak gitu, kayak harus nge-review lah materinya. Lalu dari segi manajemen waktu dan juga reminder banget buat jangan lupa makan. Kalau dari Nadifa, tantangannya apa aja nih offline di Jember? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan tantangan kuliah offline itu mungkin ini sih, datang tepat waktu, apalagi kalau kuliahnya pagi. Terus kalau tantangan kuliah di Jember, apa ya? Kalau aku sendiri sih kurang ada apa ya, kayak tantangan yang apa sih yang kayaknya aku nggak bisa gitu. Itu enggak, karena Jember sama Banyuwangi sendiri kan emang deket gitu ya, cuman beda 2-3 jam gitu. Mungkin ya aku ngerasanya nggak apa ya, kayak nggak berat-berat banget gitu. Mungkin tantangannya lebih ke perkuliahannya, bukan ke daerahnya gitu. Kalau dari aku sih gitu. Oke. Oh ini, dari Kak Anjani sendiri kan nih ya, dari Jawa Barat nih ya Kak. Nah, apa nih Kak yang buat Kak Anjani, oh ternyata Jember gini ya. Mungkin dari cuacanya, cuaca di sini kayaknya cukup panas ya. Aku ngerasain sendiri nih. Terus mungkin dari apa ya, harga makanan mungkin yang agak beda sama daerah Kak Anjani. Gimana nih ya? Nah, ini ya pertanyaan yang menarik banget buat aku ya. Kalau Kak Agus bilang dari mana sebelumnya? Aku dari mana domisilinya? Iya. Dari Bondowoso, dekat dari Jember. Oh, dari tetangga ya? Ya. Kalau Kak Agus bilang Jember ini, aku bilang ini adem, dingin. Jadi kalau siang-siang itu ya, semua teman-teman pada bilang, aduh panas banget, mager ke kampus. Aku bilang, mana ada panas, ini mendung. Karena kalau di rumahku itu kayak pusat industri gitu ya, jadi kayak dikelilingi pabrik-pabrik itu, kayak panasnya itu
panas banget sampai ke tulang-tulang. Kayak panas banget lah pokoknya. Iya, sampai kayak di kamar itu masih rasa panas banget gitu. Kalau di Jember ini enggak, menurutku di Jember ini adem banget, kayak keluar tuh aman gitu, kayak enak gitu suasananya, cuacanya itu. Jadi kalau semua teman-teman bilang panas banget, aku bilang ini biasa aja gitu. Lalu dari segi harga makanan, dan di Jember ini benar-benar murah banget, semurah-murahnya. Apalagi aku waktu itu pernah diajarin sama temanku ke ayam KBM ya namanya. BKM. Oh, BKM. Yeah. Ayam BKM. Ayam BKM itu 10.000 udah dapat es teh kan. Kalau di sana 10.000 itu gak dapat apa-apa, bahkan nasi sama lele aja ikannya itu 15.000. Jadi di sini aku kayak bersyukur sebersyukur-bersyukurnya. Gitu sih. Bahkan aku pernah beli sarapan nasi jagung itu cuma 3.000 loh. Iya ya, emang gitu ya? Ya di sini emang agak murah sih Kak, murah. Tergantung kitanya, kita mau lifestyle-nya biasa aja atau lifestyle yang hedon bisa sih. Oke, kalau dari Kak Nadifan ini, cuaca di sana Kak, sama dibandingkan di Jember, khususnya di daerah kampus ya, gimana Kak? Apa beda jauh, apa di sana dingin kah? Kalau dari aku sendiri, mungkin kebalikannya Kak Anjani ya. Kalau di Banyuwangi, aku ngerasanya lebih dingin dibandingkan di Jember. Jadi aku siang-siang di Jember itu kayak panas banget dan kayak habis mandi tuh nggak kerasa habis mandi karena airnya sendiri tuh jadinya nggak dingin gitu loh, kayak air yang keluar dari di kosku itu jadinya anget juga. Dan kalau siang itu kan aku merasanya panas banget, padahal kalau di Banyuwangi itu sepanas-panasnya Banyuwangi itu aku nggak pernah ngerasa sepanas di Jember ini. Jadi mungkin Banyuwangi termasuk dingin ya, apalagi kalau dibandingkan sama daerahnya Kak Anjani gitu ya. Mungkin Kak Anjani bisa merasakan perbedaan yang terlihat banget gitu loh kalau misalkan di daerahku yang lebih dingin dari Jember gitu. Oh iya, berarti ini masih satu tipe lah sama daerahku nih, daerah Kadipaten. Soalnya lebih dingin di rumah daripada di Jember. Iya, Bondowoso lebih dingin nggak sih daripada Banyuwangi kayaknya? Ya. Oke. Gimana nih Kak Kris nih? Wow, ternyata ada banyak banget perbedaan ya yang dirasain melalui cuaca. Setiap daerah tuh beda-beda banget gitu. Aku aja sampai, malah Jember ini aku rasa dingin bukan panas gitu. Apalagi aku tinggal di dekat pantai gitu, lumayan dekat dengan pesisir gitu. Jadinya ngerasa Jember ini lumayan lebih adem daripada di kotaku sendiri di situ Bondo gitu. Oke, ini beda-beda semua nih, tetapi gak apa-apa, tetap satu tujuan di FKM. Oke nih, ini Kak, kan sudah ngerasain offline beberapa pertemuan kan sudah ya? Udah ada beberapa kan. Nah, kalau disuruh ini deh, membandingkan pilih offline atau tetap kekeh online aja deh dulu, gimana nih? Dari Kak Anjani nih, dari yang jauh dulu. Aduh, ini pilihan yang sangat sulit. Karena dua-duanya tuh sebenarnya ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau offline itu ngerasa lebih semangat, lebih ngefeel gitu. Lebih excited gitu, benar kata Kak Nadifani tadi. Kalau online itu bawaannya males, gini gitu. Mungkin kita ambil jalan tengahnya ya, kalau bisa memilih itu kuliahnya offline, ujiannya online, bukan begitu? Keinginan seluruh mahasiswa. Kalau Kak Nadifani gimana nih?
Kalau dari aku sendiri, iya sih benar, ada plus minusnya masing-masing, kuliah offline sama online. Tapi kalau disuruh milih, aku lebih milih kuliah offline, karena lebih seru. Apalagi kan aku semester 4 ini mulai ini ya, banyak praktikum. Nah, itu praktikum itu termasuk seru sih kalau aku salah juga, nggak ada alatnya. Terus kayak gimana ya, jadinya kayak bukan praktikum, kan seharusnya kan kita praktikum ini ya, apa sih, kayak tahu gitu loh, praktik, benar-benar praktik. Tapi kalau misalkan online itu kayak nggak dapet feel-nya gitu loh. Jadi kalau disuruh milih sih aku lebih memilih kuliah offline gitu. Tapi ujiannya tetap online kayak Kak Anjani tadi. Gitu. Mungkin itu suara semua mahasiswa ya kalau ujian online ini kayaknya. Oh iya, kayaknya lebih milih online karena mungkin persiapannya ya Kak, lebih. Iya benar, persiapannya. Oke. Sama sih Kak. Nah, untuk mengenai offline sendiri, ya gimana Kak Is? ini kan kalian kan udah membuat time management yang sangat strategi mungkin ya. Soalnya udah selain ikut kuliah, kalian juga ikut organisasi nih. Nah, dari kami ini para pendengar mungkin ingin melihat nih apa aja sih tipsnya biar kita bisa manajemen waktunya itu yang baik dan efisien gitu, antara organisasi, kuliah, dan juga self time gitu buat healing dikit gitu. Jadi nggak sumpek nih kuliahnya gitu. Mungkin dari Mbak Nadifa dulu, tidak apa-apa. Oke, ini mungkin pertanyaannya sering kali ditanyakan ya sama teman-teman tentang manajemen waktu. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya masih perlu banyak belajar lagi tentang manajemen waktu, karena aku sendiri mungkin masih berantakan manajemen waktunya, tapi selama aku hitungannya 1 semester lah ya ini kuliah offline ini, aku ini apa sih, kalau misalkan kalian mau istirahat dulu. Soalnya kalau misalkan kalian memaksakan itu malah jadinya nggak maksimal gitu. Misalkan kayak ngerjakan tugas ya, kalian capek tapi kalian harus ngerjakan tugas. Kalau aku lebih memilih istirahat dulu sampai aku siap buat ngerjain tugas itu tadi. Terus kalau misalkan manajemen waktu tentang Ormawa, UKM, sama perkuliahan itu karena kita di sini tujuannya kuliah ya. Jadi ya sebisa mungkin utamakan kuliah, tugas, dan lain-lain. Setelah itu baru kegiatan UKM ataupun Ormawa gitu. Kalau dari aku sih gitu. Mungkin dari Kak Anjani ada tips atau cara manajemen waktu yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Kak Nadifani. Mungkin kurang lebih yang disampaikan Kak Nadifani ini benar banget. Untuk tips dari aku sendiri itu karena aku orangnya pelupa, itu setiap hari aku selalu membuat kayak 3 dari sticky note. Nggak setiap hari sih, setiap minggu 3 sticky note. Jadi aku tempelin di dekat meja belajar sini. Itu yang pertama list tugas, pokoknya yang akademik lah apa gitu ya. Lalu yang kedua ini list Ormawa. Jadi misal nih aku jadi panitia Semarak Sinvesta nih. Nah hari ini nih aku harus nyusun rundown. Jadi aku tulis nyusun rundown Sinvesta gitu. Deadline-nya kapan dalam kurung. Lalu yang list ketiga itu aku nulis
makan pagi, makan siang, cuci baju, bersihin kamar, kalau nggak gitu beli garam gitu, biar nggak lupa gitu. Lalu kalau udah itu jadi aku bedain 3 gitu. Nanti prioritasnya benar-benar aku lihat yang bagian kuliah dulu gitu. Lalu untuk bener kata Kak Nadifani, kalau capek istirahat, jangan dipaksain, nanti hasilnya nggak maksimal. Untuk aku pribadi itu aku selalu me time di hari Sabtu. Jadi kalau hari Sabtu itu aku gak mau ngerjain tugas, gak mau mikirin apa-apa. Kayak hari Sabtu itu waktunya aku me time, ngelakuin hal yang aku suka, entah main, entah nonton film, entah ngapain. Pokoknya hari Sabtu itu full aku malas-malasan. Kecuali kalau ada kegiatan Ormawa gitu ya. Kalau ada kegiatan Ormawa sampai jam 12, berarti aku me time-nya jam 1 sampai besok Minggu jam 12 siang gitu. Kalau ada kelas pengganti sampai jam 10 gitu, berarti aku me time-nya sampai besok Minggu jam 10 gitu. Karena me time itu bagiku benar-benar penting banget buat ngembaliin mood, buat ngembaliin semangat. Jadi kita nggak suntuk gitu loh. Jadi kayak pikiran itu lebih fresh gitu, lebih terbuka, nanti dapat ide-ide baru gitu sih. Jangan lupa me time. Oke. Bagus banget tipsnya. Yang aku garis besar ini, jangan lupa ngasih istirahat ke diri sendiri. Benar ya? Iya, karena ngasih istirahat itu ngecas energi banget sih, karena kuliah ini kan cukup banyak yang masih energi. Jadi kalau kita istirahat, ngasih waktu ke diri kita sendiri, bisa ngembaliin mood sama yang Kak Anjani bilang benar. Oke Kak, karena semua yang ingin kita tanyakan sudah ditanyakan dan sudah dijawab juga, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Anjani dan juga Kak Nadifani yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya di Podcast Investa episode ke-10 ini. Dari kami, apabila ada salah, mohon maaf ya Kak. Oke. Untuk para pendengar Podvesta, sampai jumpa kembali di Podvesta episode selanjutnya. Saya Agus Adianto dan teman saya Sniawati. Oke, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga atas waktunya Mbak Anjani dan Mbak Nadifa. Sukses selalu. Terima kasih. Maaf ya kalau ada sedikit kesalahan dalam pengungkapan dan sebagainya. Oke. Thumbnail. Satu, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, izin live ya.